kurangnya konten kreator Quranik di dalamnya untuk menyembuhkan. Masya Allah. Maka kita harus bisa membunuh mereka menggunakan senjata yang dia bawa. Oh, berarti bisa dibilang musuh-musuh Islam itu pengen menyerang kita dengan aplikasi yang bikin kecanduan dan merusak. Iya. Entah mungkin slot, entah mungkin pinjol, entah mungkin TikTok maybe ya atau sosial media. Dan kita harus bisa memerangi mereka dengan aplikasi itu. Betul. Orangnya siapa? Antum, Kiai. Masya Allah. Masya Allah. Kayak apa ini. Harusnya seorang mukmin itu ketika ya tadi bergetar hatinya, ya habis itu bertambah keimanannya. Ya, harusnya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolong ngaji semuanya. Wah, kita lama gak syuting ya nih ya. Ini spesial lah karena hari ini kita ditemenin oleh salah satu tamu jauh-jauh dari Melayu. Buh Melayu ning dia aku ira ngerti. Ada Ustadz Agam Fahrul Samudra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentunya kita tetap juga bersama Ustadz Tolha. Assalamualaikum warahmatullahi Kiai kanan kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setpon. Kanan saya kiri. Nih, enggak, secara urutan kan ashabul. Wah, aku yang kiri lah, salah. Harusnya terbalik ini. Ashabul yamin, ashabul shimal. Tapi kalau di kamera antum kanan. Antum nih gue oke, kalau dimainkan film nih kan. Antum tuh mau jadi protagonis atau antagonis sih? Nah itu. tengah-tengah. Kalau tengah-tengah itu nggak masuk frame banyak, duitnya dikit biasanya. Tapi ini baru mulai, ya lanjutkan. Enggak. Kalau kau jadi apa? Aku jelas protagonis. Protagonis, Gus. Kenapa harus jadi protagonis? Karena banyak. cita-citaku waktu kecil pengen jadi Ultraman. Salah. Paling enak kalau kita main di televisi itu paling enak tuh jadi antagonis yang jahat. Kenapa Karena itu? dari awal sampai menjelang akhir kita tuh pasti dapat frame yang Banyak. iya yang banyak terus yang seakan-akan kita tuh di atas. Dan kalau kita udah kalau udah mau mati itu filmnya ending kan? Oke. Habis kan. Nah, makanya kalau dalam dunia perfilman sebisa mungkin kita jadi antagonis. Antagonis. Atau dalam perfilman dunia ini antum mau jadi antagonis juga. Oke. Katanya tadi kiai kanan beliau. Ya, beliau kan Abah Satya baru di tengah. Ui. Tengah-tengah. Lanjut. ini belum. Ayo. Ini emang hari ini temanya kita ngerosting. Iya. Enggak, soalnya nggak bisa kan bagi kita melihat orang-orang yang terlalu soleh. Gimana nih, Kiai? Antum baru nyampe sini, antum dari mana kira-kira? Sebagai pembicara. Kembali, Anda yang harusnya ditanya. Anda gimana Ustadz? Ini pertama kali ke Solo atau gimana nih? Iya, oh ya. Ini berapa kali ke Solo ya? Cuman baru pertama kali ketemu Kiai Tolha. Insya Allah. Malam hari ini. Harusnya teman-teman, saya tuh sekelas sama beliau. Oh begitu. Iya. Kenapa Ustadz? Dulu tuh untuk mungkin teman-teman Solo ada yang tahu pesantren Sikarima ya. Betul. Nah, kita sempat juga tes di situ, cuman qadarullah karena kita nggak punya saudara. Atau mungkin dulu kalau misalkan saya udah kenal lama sama Kiai Tolha. almarhum abinya beliau bisa saya dititipin, cuman saya aja baru ketemu anaknya hari ini. Jadi qadarullah kita nggak jadi sekolah di Sikarima. Kalau jadi kan kita enakan salto-salto terus samping beliau. Tapi antum mau sih ya satu kelas sama beliau? Anak tuh sok baik kayak aslinya. Sekali dua kali. Enggak, antum ini kenapa? Kenapa antum terlihat resah begini? Iya. Kita tuh baru pulang dari jalan-jalan kan? Iya, harusnya happy kan ya. Atau football antum kalah fans? Orangnya beda sekali ini antum hari ini. Jadi teman-teman sebenarnya saya dan beliau berdua sudah ngobrol banyak. Ya. Jadi ada Allah pertemukan tadi disampaikan ya. Allah pertemukan di waktu yang Masya Allah paling tepat ya. Paling tepat insya Nggak Allah. tahu gimana ceritanya saya dipertemukan sama beliau ini yang di kiri saya Masya Allah. Terus juga teman saya yang kanan ini. Saya ini beberapa waktu lalu lihat berita. Oh berita apa itu Ustadz? Kok semakin sini kok semakin menjadi ya banyak kasus pelecehan seksual, terus bahkan sampai tingkat pembunuhan. Sebenarnya
di balik itu apa istilahnya? Kenapa kok bisa sampai bahkan di bawah umur? Di bawah umur Ustaz? Hmm. Ya Allah. Kenapa ya kira-kira? Enggak tahu, resah aja. Gak nyaman wis, gak nyaman. Berita Ya, viral yang alhamdulillah, mengganggu. dan alhamdulillah tambah apa istilahnya? Ana ada harapan gitu. Harapan apa itu, Tercerahkan dengan kedatangan beliau. Oh, Masya Allah. memang orang soleh ini. Di waktu yang tepat. Di waktu yang tepat. Di waktu yang tepat. Iya. Kan aku tuh pernah ini Gus, oke, film Batman. Film Batman. Ada apa Di, dengan film di Batman? Batman itu kan dia Robin Hood dia bilang orang itu sebenarnya fitrah hatinya kan baik. Betul. Kenapa dia melakukan kejahatan? Karena ada kesempatan yang terbuka untuk dia melakukannya. Gitu ya. Kemarin setelah kita ngobrol sama Ustadz Dr. Fahru Rozi, kita bahas surah Yusuf. Ini baru teringat juga. Sebenarnya 12 saudara-saudara Yusuf itu yang pengen mencelakakan Yusuf, itu tuh masih ada rasa, oh ini kan adik saya nih gitu. Jadi ya masih ada tahan-tahan. Padahal kesempatan itu ada, bahkan even kesempatan itu ada terbuka di sana dia masih nah cuman kemarin tuh bahas ayat apa gitu, saya lupa. Orang itu ketika udah ada kesempatan sedikit aja dipetik api untuk melakukan kemaksiatan itu langsung terbakar. Jadi gairah panas untuk melakukan dosa itu langsung, apalagi tentang nafsu kan. Gitu ya. Dan lucunya kejadian-kejadian kayak kemarin itu ya nauzubillahnya dari daerah-daerah Oh, Sumatera. Sumatera itu sedihnya juga tuh. Ya mudah-mudahan Allah nggak minta tanggung jawab sama saya sebagai orang Sumatera ya. Gitu ya. Tapi memang Ustadz Agam sebagai orang Sumatera sendiri, apakah itu baru-baru ini saja terjadi atau sebelumnya juga pernah ada kasus viral sebelumnya? Ya ada sih sebelumnya. Bahkan kalau kita lihat kemarin, ya kemarin kan permasalahan yang anak kecil yang dia gorengan itu kan. Jualan Itu kan gorengan. kasihan banget ya. Kasihan itu. Antum Antum kalau tahu Lembah Anai, ini tuh tempat wisata. Dia biasanya jualannya di sini. Tempat dia dikubur hidup-hidup itu di belakang agak hutan sana. Jadi kan memang kalau orang udah ngelakuin dosa itu kan apapun caranya untuk ditutup ya. Cuman kan Iya. wa makaru wa makarallah kan. Allah ya Rabb. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Jadi kita sok-sokan buat rencana biar nutupin ini sampai udah ditimbun di tanah, di hutan belantara, ya Allah berikan sendiri jalannya di sana. Nah, sebelum itu tuh di tempat kukian, Bang. Oke. Ada yang betul-betul anak digilir, Pak. Astagfirullahaladzim. Cuma 12 laki-laki. Wah, itu dibunuh juga ujung-ujungnya. Itu kasihan sih. Pantesan kita melihat antum sesedih ini. Kiai. Betul. Iya. Antum mah sebagai orang yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menunjang dakwah ini, Kiai. Ini tuh tanggung jawab antum bagi laki-laki. Ada ayat antum ada ayat kayak gini kan? Iya. Laki-laki itu dari godaan setan itu dia masih kuat. Oke. Tapi kalau udah di surah Yusuf itu kalau udah godaan perempuan, bukan apa sih ayatnya? Godaan perempuan itu dahsyat. Nah gitu. Nah gimana nih? Mana ayatnya? Apa Ustadz Aziz? Ini kebetulan beliau ini nggak mau masuk frame ini. Iya. Nggak tahu kenapa ini. Atau nanti kita kasih kursi buat Ustadz Iya. Aziz. Biar cari ayat-ayat. Katanya lagi gak mood soalnya. Mau makan jagung terus. Bismillah. Iya. Tapi memang sedahsyat itu berarti ya godaan wanita ya. Iya. Ya balik lagi kan. Bahkan kita pun sebagai kita sebelum antum ini kan kita obrol-obrol dikit aja. Karena kita hidup di dunia influencer, jadi kejadian-kejadian kayak gitu tuh sebenarnya kayak ya ampun, kok bisa ya gitu. Padahal kita kan basicnya santri, nggak pengen famous gitu. Waktu kita terjun di dunia kayak gini, sampai ada sebagian teman-teman kita bilang ya ini tuh udah biasa tau. Iya. Udah biasa. Nah mungkin balik lagi ya kita pergi ke konten-konten itu. Kenapa kok kayak masalah stop menormalisasikan boti.
Oh, iya 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 Karena iya iya. orang ada kan yang konten-konten laki-laki melambai-lambai itu kan komen-komennya kan seolah mendukung. Iya, seolah-olah ini it's okay nggak apa-apa Iya. gitu ya. Nah, itu kan nggak boleh. Udah stop normalisasikan hal-hal bodoh. Karena ya dari itu kan timbul nanti penyakit-penyakit yang ada atau pelecehan-pelecehan yang terjadi. Jadi itu kan bermuaranya dari kita tontonan yang tidak menuntun. Tontonan yang tidak menuntun. Tontonan yang tidak menuntun. Tuh. Enak kayak kita dulu kan nontonnya. Iya. Antum tuh punya TV nggak sih? Antum tuh kanan kan nggak kanan-kanan banget kan? Saya gini-gini di kampung mainnya sama tetangga terus nonton TV di Antum masih nonton ini nggak? apa? Hari Minggu zaman dulu tuh Oh ini Dragon Ball. Dragon Ball. Iya. Masih nonton? Iya. Space Tune tahu? Iya. Apalagi? Apalagi? Ini deh apa namanya? Rudi Tabuti. Oh, antum nonton Pak? Pernah nggak? Nah, kan film Naruto itu kan menjelang maghrib kan? Iya. Antum pernah mengorbankan salat maghrib antum demi nonton Naruto nggak? Lupa. Oh pernah berarti. Iya kan? Naruto itu kan maghrib kan? Karena biasanya enggak kalau malah bahas ini ya. Kalau kalau Naruto itu saya biasanya nungguin itu loh. Nungguin apa? Komik. Itu Oh, tiap komik. tiap pekan kan sekali. Oh, Antum manganya. nonton Majib baca Biasa manga. beli di Alfamart atau Indomaret nggak salah. Oh, Iya biasanya muncul loh di apa di Rakbook ada kalau nggak salah. Ada. memang orang soleh Pak. Belinya original. Saya dulu bajakan beli. Bajakan. Emang pantas masuk penjara. Astagfirullah. Nah itu kan tontonan kita kan kayak gitu dulu kan. Jadi kayak happy gitu hari Minggu. Kalau sekarang anak-anak kan tontonannya kayak gitu Pak. Apalagi sekarang bahkan anak kecil juga dipegangin HP. Oh iya lagi. Iya Bener lagi. benar. Iya 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 iya. Iya. Bahkan nah ibu-ibu kan cuma lihat di ujung-ujung kan ada tulisan ada plus 17, ada Iya. BO, bimbingan orang tua. Itu kan nggak diperhatikan kan. Iya Kalau nonton itu harus diperhatiin dong sama orang tuanya. Kaget ya. Tapi kenapa ya kok sekarang ibu-ibu sekarang tuh gampang banget ngasih anaknya HP ya? Kayak kayak nggak mau ribet gitu aku liatnya ya. Kayak yang penting diem lah, yang penting inilah gitu. Antum sudah nikah, Gus? Oke. Sudah. Sebenarnya sudah tanya di layar. Ya. Ya tapi biar teman-teman di rumah tahu kan. Siapa tahu ada yang Gini. Udah lah Gus. Antum tuh jawabnya kayak seakan-akan, oh iya belum pernah nih, kenapa tuh? Gitu. Jangan seolah-olah itu tidak di briefing. Ini ketahuan kita tidak briefingnya ini. Iya. Nah, antum punya HP dari usia berapa deh? Bener-bener HP sendiri ya? Dengan HP sendiri? SMA kayaknya. Oh SMA tuh Bu, syarat kesuksesan anak untuk menjadi soleh adalah ikuti langkah beliau. Bapaknya memberikan, almarhum abinya memberikan HP kepada anaknya ketika SMA. Jadi kalau anak-anak ibu bapak semuanya pengen soleh, hafal Quran, bersanad, kasihlah HP ketika SMA. Betul. Ini pembahasannya kemana-mana nih. Ya kita udah balik lagi. Balik lagi. Balik lagi ke kesedihan tadi yang disampaikan oleh Ustaz Tolha. Iya. Bagaimana ini pergaulan anak-anak, sikapnya anak-anak ini banyak terpengaruh dari ini nih, sosial media nih. Bagaimana ya? Kira-kira memang apakah ini sudah faktor apa ini kira-kira menurut Ustaz Agam atau menurut Ustaz Tolha ini yang benar-benar ini kok bisa sampai terjadi seperti ini? Apalagi Ustaz Agam mungkin yang lama di dunia sosial media ya. Kayaknya pendidikan, kemarin kan ngobrol-ngobrol sama antum juga ya. Oke ya, ada obrolan yang menarik itu yang tak perhatikan. Menitipkan anak di sekolah aja itu belum cukup kan. Betul. Jadi kayak kita orang tua itu nganggap kan anak kita kan bayar guru, udah cukup dong, lebih dari cukup kayak gini. Makanya Merasa tanggung jawabnya lepas, betul sebagai orang tua. gitu ya. Makanya kemarin kan udah obrolan, kenapa sih antum mau buat kutab? Anaknya kayak gitu kan ke beliau. Kenapa antum mau buat sekolahan untuk anak-anak yang memang kecil? Kenapa nggak dari SMP, SMA aja yang lebih enak kan? Karena memang beliau membuatnya dari sedini mungkin. Karena kalau diri kecil akidahnya udah salah, udah retak, maka jangan tinggal tunggu kehancuran aja ketika tuh dewasa. Imannya udah gampang goyang. Berarti emang bisa dibilang sistem pendidikan kita terutama di Indonesia ini memang kurang mumpuni untuk menjaga batasan untuk anak-anak kita gitu ya. Wah parah Pak Sandi, parah sekali ini. Dia menyalahkan sistem per-Indonesia kita. sebenarnya yang saya beberapa waktu lalu saya
pikirkan, kan sekarang Masya Allah program tahfidz itu kan banyak ya di mana-mana ya. Dan apa istilahnya, dan menjadi bahkan sekolah umum pun program unggulannya tahfidz. Oh, ya. Masya Allah. Iya Ini sekali. kan di brosur kan, Iya. brosur-brosur gitu. Akan tapi kalau kita di beberapa pondok pesantren kita juga mendapati juga banyak, bahkan ketika saya juga pernah cerita ketika saya ngisi di anak-anak mahasiswa itu sampai menyampaikan ke fenomena yang dimana bahkan di media sosial juga mendapati seorang penghafal Quran punya ilmu akan tapi tidak menggambarkan hafalannya itu dari segi perilaku dan segala macam, sehingga muncul pikiran termasuk yang ditambah berita-berita itu kira-kira permasalahannya apa, padahal mereka hafal betul yang mereka baca, yang mereka dengarkan itu ada rambu-rambu. Bahkan kalau berbicara tadi soal tontonan dan segala macam, ada di surah An-Nur itu kan qulil mu'minin yaghuddu min absarihim, menjaga pandangan. Sehingga ketika saya melihat itu saya coba apakah cara belajar kita, ngafal kita selama ini, pendidikan kita ini salah atau sudah betul? Kalau sudah betul, permasalahan itu ada di mana? Intinya saya cari itu. Begitu saya lihat ternyata para sahabat itu, orang terdahulu itu ketika belajar dari Rasulullah SAW, kan kalau kata Imam Al-Auza'i itu ada 5 hal yang selalu dijaga oleh para sahabat, ya, dan itu menjadi generasi terbaik atas didikan Rasulullah SAW. Nah, salah satunya ada tilawatul Quran. Cuma kalau berbicara tilawatul Quran, baca Quran, ya ada namanya tilawah, qiraah, al-ada. Kalau tilawah itu bacaan keberkelanjutan. Kalau dan di dalam juga nanti ada tadabbur dan segala macamnya. Lalu yang kedua qiraah itu bacaan secara umum, yang ketiga al-ada itu bacaan kepada guru. Nah, tilawahnya dulu, kata tilawah para sahabat sama sekarang tuh sama atau beda? Nah, itu saya berpikir dan saya ketika membaca kitabnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, ternyata mungkin ini yang belum kita gali dan belum kita praktekkan. Yaitu adalah jangan sampai menjadikan, ya termasuk anak-anak kita ya, ketika nanti di TPA, ketika nanti di sekolah, belajar Quran itu bukan hanya sekedar bacaan. Akan tapi sebagaimana para sahabat ya membaca, mempelajari, menghafal 10 ayat itu sambil bagaimana caranya memahami apa yang terkandung di dalamnya sampai yang dimana nanti mengamalkan baru pindah 10 ayat setelahnya. Itu metodenya. Sehingga Quran itu akan menjadi bahasanya mungkin alarm, pengingat dimanapun mereka berada. Karena apa? Ketika mereka melakukan, mereka paham betul ayat yang mereka hafal. Jadi ada istilahnya ya, pengingatnya itu yang mereka hafal. Iya, ada warning triggernya ya. Iya gitu. Termasuk yang kemarin, kalau kita kemarin kan sudah bahas beberapa ayat ya dari surah Al-Fatihah ya, basmalah, ta'awud, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini pada ayat Ar-Rahmanur Rahim dan Maliki Yaumiddin. Ya, bahwasanya ketika seseorang, contoh simpelnya aja lah, setiap sholat aja kan kita baca surah Al-Fatihah. Kalau kita benar-benar memahami bacaan di surah Al-Fatihah, tentu ini akan menjadi pengingat kita terus. Contoh misalkan kita baca Ar-Rahmanur Rahim sampai Maliki Yaumiddin, diingatkan yaumul jaza wa yaumul hisab, hari pembalasan dan hari perhitungan. Kan kalau kita sekarang ditanya misalkan, kira-kira kebaikan kita sama keburukan kita lebih berat mana? Kalau ditanya ya misalkan, dan kita paling tahu aib kita diri sendiri. Ya tentu ya gimana aja. Kalau manusia normal akan menjawab keburukan. Keburukan. Kan nggak pede ya kalau mengatakan lebih berat Kebaikan. Sedangkan nanti ketika kita masuk ke alam kubur dan akhirat nanti, yang menjawab bukan lisan kita dengan ya kita bisa menutupi dengan itu. Misalkan kita pede nih, misalkan kita jawab lebih kebaikan lebih berat, misalkan seperti itu. Nah kita nggak bisa menjamin jawabannya sebagaimana kita sadar sekarang. Ya, nah kan kita diingetin gitu terus. Akhirnya ya kita secara langsung setiap sholat kan, makanya kenapa dikatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dari bacaan Al-Fatihah saja kita selalu diingatkan dengan hal itu supaya kita menjaga diri dan seterusnya, supaya takut sama Allah gitu. Ya. Maka ya perlu kita mungkin perbaiki ya. Bukan hanya sekedar tadi kalau dari sisi tahfidz ya, bukan sekedar hafalan, tapi bagaimana ketika kita membaca itu dan menjadi rutinitas para sahabat sebagaimana perkataan Imam Al-Auza'i tadi, itu setiap baca murojaah itu secara nggak langsung ternasihati dengan bacaan yang dia baca. Seperti itu. Tapi kalau ngelanjutin yang kemarin kan basmalah sama alhamdulillah kan udah ya Syekh. Iya. Ya Ar-Rahmanir-Rahim itu gimana sih? Itu aku masih bingung sih itu pelafalannya gimana sebenarnya itu? Ro. Kemarin sudah ya, satu aja basmalah ya. Ada Ar-Rahman Ar-Rahimnya ya. Ya. Cara baca. Oh ya, benar huruf ra itu
wah ini jadi belajar baca juga ya. Hmm. Ya, baca Ar-Rahman Ar-Rahim ini kan ada huruf ra. Huruf ra itu hukumnya banyak sekali sebenarnya. Ya, banyak sekali. Tebal itu ada 8 keadaan, tipis ada 4 keadaan, bisa tebal bisa tipis 2 keadaan bahkan lebih. Dan Masya Allah huruf ra ini banyak terulang di bacaan Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran. Dan sebenarnya kalau kita mempelajari huruf-huruf bahasa Arab, ini paling utama fondasinya kita harus menghafal makharijul huruf, ya, tempat keluarnya huruf dan sifatnya. Sehingga apa? Ketika kita mendapati kesalahan pada bacaan, kita tahu cara mengobatinya, permasalahannya di mana. Nah, kemarin kita sudah bahas di episode sebelumnya bahwa yang baca huruf ra ini sama huruf lam ini mempunyai sama-sama punya sifat inhiraf, yaitu adalah suara yang melenceng, yang dimana ketika baca huruf lam ini suara ke kanan kiri lidah, kalau huruf ra ini menuju ke tengah lidah, seperti itu. Nah, itu kan ada getaran berlebih. Nah, itu Berlebihan. ditahan, lebih dipersempit. Iya, ya, ya butuh latihan proses. Ya, saya juga latihan huruf ra itu juga lama juga. Ya, ya tadi. Nah, kalau bisa bicara, kenapa sih kok harus memperbaiki bacaan, mentahsin bacaan? Bahkan di kitab At-Tibyan itu disebutkan dan kalau nggak salah itu perkataan Al-Imam Al-Ghazali kalau nggak salah. Kalau untuk orang yang non Arab nggak paham bahasa Arab, apa tujuannya membaca dan tahsin? Untuk apa? Asyad ta'fira, yang dimana memberikan lebih. Jadi kita baca Quran saja sudah memberikan dampak. Ya, bahkan saya pernah mendengar salah satu ustadz cerita ada orang mampir ke masjid, ke kamar mandi masjid, ya dengerin imam. Dia mampir masjid itu bukan untuk sholat, Bukan untuk sholat, tapi kamar mandi. karena kebelet Iya. memang ya. Tapi kebetulan suaranya itu kedengaran, tapi tidak ya. Insya Allah, insya Allah. Padahal nggak paham artinya, tapi udah Masya Allah itu dengerin aja sudah tersentuh. Ya, Itu apalagi sama kayak kejadian, maaf, Gimana? sama kayak kejadian Umar kan. Umar jalan tiba-tiba iya. langsung dapat hidayah karena bacaan. ya. Oh iya iya. Makanya menjadi pertanyaan kalau dari kita ini nggak dengerin Quran tapi kok nggak, berarti kan ada yang salah ini. Hati. Iya. Apalagi sifatnya orang mukmin kan di surah Al-Anfal innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatum imana. Harusnya seorang mukmin itu ketika ya tadi bergetar hatinya, ya habis itu bertambah keimanannya. Ya, harusnya. Nah, baca Ar-Rahmanir Rahim ya tadi Ar-Rahmanir Rahim. Nah, dan juga menjadi perhatian bagi kita semua yang belajar tahsin, bacaan Al-Quran, jangan sampai itu menjadi ghoyah tanda kutip seperti ini. Kita malah fokus ke bacaannya sehingga kita senang banget untuk menyalahkan dan segala macam. Padahal tujuan utama kita mentahsin adalah supaya lebih memberikan dampak ke dalam hati bacaan tersebut. Masya Allah. Ya, poinnya di situ aslinya. Poinnya di situ. Ya. Kembali ke tadi ya, saat yang soal bagaimana menerapkan Al-Quran. Artinya kan berarti bisa dibilang peran guru aja nggak cukup dong. Ya, betul. Betul kan ya? Ya. Berarti perlu ada peran orang tua di rumah, perlu ada ini. Sedangkan mungkin kalau kita ke Ustadz Agam nih Ustadz, antum kan di TikTok lama ya. Itu Andi pun ngerasa Ustadz ketika kita udah, awalnya sih mungkin lihat ada postingan siapa nih lihat, tapi itu jempol saya tidak bisa berhenti tuh. Scroll, dan mungkin anak-anak terjebak di situ hingga ada, apa sih kalau di TikTok Ustadz yang kalau kita search apa keluarnya tiba-tiba udah banyak nih. FYP. FYP, iya. Ada yang kayak misalnya gini, kan lagi viral misalnya kemarin, apa ya misalnya, sesimpel Indonesia berhasil mengimbangi Arab Saudi. Saat itu tiba-tiba di searchnya pada ada Saudi pernah menang, Indonesia pernah apa, ini pernah apa, jadi ya nggak kita search, sehingga itu membuat mata kita kayak penasaran. Oh iya benar. Atau lebih tepatnya bagaimana tips, kan itu kan muncul random ya. Ya. Padahal kita nggak nyari itu, tapi kita penasaran. Tahu-taunya nanti kemana nanti, nyasar kemana. Mungkin bisa memberikan tips bagaimana cara supaya kita ini lebih menjaga mungkin ya. Atau takutnya tadi kan ada postingan yang tidak benar. diinginkan. Cuman aku tadi tuh trigger satu perkataan beliau ya sebelum kita lanjut yang ini ya. Apa itu Ustaz? Dia bilang kayak bilang bacaan aja itu udah bisa mempengaruhi orang harusnya. Berarti kalau kita ada orang yang nggak terpengaruh sama bacaan Quran, berarti ada yang salah dengan bacaannya kayak begitu. Atau memang telinga dia udah mati. Waduh. Enggak, soalnya nih, ini ya cerita. Iya gimana tuh? Ini juga trigger buat teman-teman.
dulu waktu anak di pesantren SMP. Insyaallah pesantren. Insyaallah. Anak ikut MTQ. Jadi gini teman, saya ketemu beliau, baru kenal kemarin. Tapi Masya Allah. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Anak ikut MTQ. Anak ikut MTQ. Kelas berapa itu Ustaz? Kelas 2 Pak. Oh kelas 8 Betapa berarti. cerdasnya saya dulu. Luar Luar biasa. biasa memang ikut MTQ. Itu aku cabang Syarhil Quran. Syahril Quran. Sudah mensyarah Al-Quran. Keren. Betapa tidak menyesatkan umat. Masya Allah. Dulu Syaril Quran, lomba gitu kan. Nah, ada sebagian dari enggak tahu ya dari SMA atau SMP atau pesantren lah ya. Jadi kan semua rembukan sekolah jadi satu kan. Nah, jadi ada yang lomba hafal Quran kan. Bagi gue ketengok, ya Allah, keren gak sih bisa ngapal Quran sebanyak itu. Ada yang lomba 20, 7 juz, 5 juz, sampai 10 juz, 30 juz. Nah, sampai di titik selesai mereka lomba di balik panggung ciuman, Pak. Astagfirullah. Aku tuh kaget di situ. Makanya aku dulu tuh nggak punya motivasi sedikit pun untuk hafal. Itu beneran cuman. Mata. Ini kali cipika-cipiki sama Nggak. Ya mungkin agak tua usianya ya dibanding aku. Cuman aku tuh lihat kok bisa. Mereka tuh itu tuh yang tadinya aku idolain. Lu baru selesai baca lomba 20 juz loh bilang gitu. Tapi kok bisa kayak gitu. Nah, kok bisa. Itu tuh kan bagi aku ya sebagian trigger bagi aku kan. Ya udahlah orang yang hafal Quran aja kayak gini dulu memang nggak punya sedikit pun untuk motivasi ngapal Quran. Nah, udah sampai di titik ngobrol kita kan sama beberapa asatid kita. Baru dia bilang, ya Al-Quran itu kan anu ya kayak ya, inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Ditaruhnya di dada. Jadi memang Allah mengumpulkan di dada. Terus tak bilang, kenapa kok ada orang yang udah pacaran tapi dia masih pintar baca Quran, hafalannya masih bagus. Ya mungkin dia lahum qulubun la yafqahuna biha. Jadi cuman di otaknya aja. Dia memang pintar tapi di hatinya nggak ada. Itu bisa dibilang penghafal Quran gak sih kayak gitu? Iya, jadi sudah hafal-hafal aja. Kayak Abu Lahab. Mungkin Abu Lahab hafal gak sih surah Al-Lahab? Benar-benar. Nah balik lagi yang tadi ya. Nah itu trigger buat kita semuanya yang ngafal-ngafal Quran. Nah tadi antum punya di HP antum tuh ada aplikasi Shopee nggak? Ada. Ada. Kenapa Tukang belanja. Nah atau ini deh YouTube. Pernah nggak sih antum tuh baru mau searching apa ya? Contohnya MU tadi malam. Nah misalkan gitu kan. Antum enggak kayak kita tanya. Ini kan belum kita tanya nih. Antum tuh pendukung apa sih sebenarnya? Tadi udah sebut. Apa? Wah, belum sebut tadi. An-Nasr dari apa tadi? Oh, An-Nasr. An-Nasrullah itu An-Nasrullah wal Fath. Tapi dari kecil antum suka An-Nasr? Ya dari anak lahir di Riyadh. Oh Masya Allah. Apa? Enggak, tapi serius kalian Riyad. Anak di Riyadh. Anak 3 tahun di sana. Suud. Emang ini sih emang benar. Jadi benar pendukung enggak tahu juga. Oh enggak, akhirnya saya sadar teman-teman kan. Tanah kelahiran itu kan mempengaruhi watak kan. Satu hal kan tentara, Pak. Sebentar ini kok kemana-mana ya? Iya. Gimana tentara gimana maksudnya? Badannya atau topinya tentara ini? Enggak. Aku kalau salaman sama beliau ini kerasa batunya. Enggak, ya betul nih kayak. Nah, ada antropolog menarik nih. Apa itu? Jadi mungkin kalau teman-teman pernah umrohan, jadi ketika kita landing, katakan kita landing di Jeddah kan. Kita pergi kemana dulu? Katakan kita pergi ke Mekah dulu. Riyadh kan Mekah kan, Ustaz kan? Itu ibu kota beda-beda. Oh beda kan, tapi masuknya Beda. masuknya daerah-daerah situ juga kan, pedagang kan? Ya, tapi beda jauh. Oh, beda. Jauh. Pokoknya daerah-daerah situ. Katakanlah kita turun di Jeddah nih, kita pergi ke Mekah. Mekah tuh kan suasananya memang kayak giroh berjuangnya dapat banget kan. Jadi kayak kita keras-kerasan, kayak kita lagi tawaf, kita lagi sa'i. Karena memang orangnya pedagang semua. Jadi memang agak keras. Timbang kita pergi ke Madinah setelah itu, Madinah itu lembut, antem. Beda berarti. Beda, karena orang-orangnya petani kan. Oh, lembut. Madinah petani. Nah, dari sini tuh aku tuh mulai berkaca. Jadi mungkin karena Kiai ini lahirnya di Riyadh. Selain beliau pendukung An-Nasr, beliau agak keras. Keras apa ini? Keras dan kanan.
Keras dan kanan. Enggak, Keras apa? dan kanan. Umar bin Khattab, Pak. Oh iya. Kelantum apa? Lahirnya di Jawa Barat. Bukan. Makanya agak western. Wah, antum tuh kelahiran Jawa Barat, Ustaz. Jawa Barat. Udahlah terlalu jauh. Nah, balik lagi tadi kan. Antum pernah buka YouTube. YouTube. Ya. Mau mencari Manchester tadi malam. Enggak, An-Nassr tadi malam. Iya. Nah, antum baru ngeklik AN. Langsung keluar di bawahnya. Pernah kan? Iya. Atau buka Shopee. Mau beli teh tongji. Teh tongji tolong. Antum buka teh tongji. Baru nulis T. Langsung keluar di bawahnya. Pernah kan kayak gitu? Karena ternyata setelah kita nonton apa namanya di Netflix itu ada namanya dokumenter The Great Hacker. The Great Hacker. The Great Hacker. Jadi ternyata ada sesuatu yang bermain di belakang layar kita. Apa itu? Nah, menarik nih ya. Hmm. Jadi mereka itu udah kayak ruh. Meskipun kita katakan ini tuh nggak punya jiwa, nggak punya ruh, tapi dia itu tahu gitu. Nah makanya ada sebagian artikel nih mengatakan ini valid entah nggak valid. HP-nya Mark Zuckerberg yang punya Facebook. Yang punya Facebook. Tahu nggak sih kalau misalkan di ini dia itu ditutup sama lakban HP dia, kamera depannya. Kenapa? Karena layarnya belah atau memang? Karena nggak kuat beli makanya dikasih karet. Nah, tapi karena dia mungkin tahu ya kalau misalkan dia tuh bakal bisa membaca pikiran kita. Karena antum pernah nggak Jadi deteksi dari kamera atau gimana? deteksi dari itu? Antum pernah nggak ini ngisi apa namanya? Yang kamu suka bagian wajah yang mana? Yang bulat atau yang ini? Antum ngeklik yang oh ya ini apa sih bahasanya itu? Survei. Survei gitu. Pernah ngisi-ngisi gitu? Iseng-iseng dulu. Enggak kalau itu enggak. Soleh kali. Nah, pernah kan ngisi gitu kan? Itu tuh sebenarnya bisa jadi ngambil data diri kita kan. Jadi kayak dia tahu ini kita langsung dia tahu. Nah, makanya punya masuk ke itu ini nggak tahu ya valid atau enggaknya ditutup di situ. Kalau Ani tuh pernah dari Ustadz Aziz cerita. Jadi waktu itu Ustadz Aziz bilang, "Han, kemarin itu aku tuh baru ngobrolin atau mikirin soal mobil ini, merek X misalnya atau merek Fulan itu. Terus tiba-tiba Han di HP ku tuh keluar, ya kan Ustadz, iklan mobil itu. Terus baru hari kemarin tuh aku mikirin atau ngobrolin soal apa namanya HP ini. Ternyata yang muncul di HP beliau iklan HP yang dia inginkan gitu loh. Ya kayak gitu. Nah makanya sama kayak yang nggak bisa kita kalau Instagram itu kan masih bisa kita atmosfernya masih kejaga kan, masih bisa kita perhatikan kan. Kalau kita bukanya An-Nassr di beranda kita keluarnya An-Nassr terus. Kalau kita nontonnya MU nonton keluarnya MU terus. TikTok kan enggak begitu. Antum kan belum masuk TikTok Ustadz ya. Oh iya lagi. TikTok tuh enggak. Mau antum nontonnya Ustadz Adi Hidayat 1000 kali yang tetap keluar cek kodam bawahnya tetap ada. Oh begitu. Antum nonton Buya Yahya. Buya Yahya. Terus yang live ikan cupang di kita scroll itu masih ada. Makanya memang seliar itu kok. Itu TikTok itu. Nah, makanya kenapa orang suka main TikTok ya? Termasuk anak dulu karena TikTok itu paling bisa menyanjung penggunanya. Oh, ini ilmu baru ini. Ya, banyak penyanjung penggunanya. Kalau di Instagram, antum kan kemarin pernah dihujat toh. Oh ya, teman-teman. Kiai kita ini termasuk orang yang dicekam di sana sini. Bentar, gak usah aneh-aneh nih. Oh ya, nah ini kita cut aja. Nah, baik lagi. Nah, antum kan kemarin pernah buat konten kan? Ada komentar-komentar yang ini serius nih, ini kita harus masukkan. 3 2 1. Antum kan kemarin pernah buat konten ya yang pernah ada orang komen-komen gak bagus. Nah, akhirnya antum itu juga. Di Instagram, orang komen-komen gak bagus, itu dia gak peduli letaknya di mana Kiai. Mau dia letaknya di atas komentar tanpa harus kita scroll ataupun di bawah, dia gak peduli. Mau dia pertama komen atau mau dia terakhir komen. Pokoknya mana yang paling banyak like-nya, mana yang paling bisa memberikan attention, dia letakkan di mana-mana. Nah kalau TikTok, menariknya, TikTok itu gampang buat orang terbuai. TikTok itu selalu menempatkan pujian, itu di atas. Oh, oke. Komentarnya. Makanya kenapa orang suka main TikTok? Karena memang orang kan suka dipuji. Jadi letaknya di atas. Dan ada orang yang hujat kita, itu harus kita scroll sampai bawah. Baru nemu komennya. Baru nemu. Emang sistemnya gitu ya?
Iya sistemnya begitu, atmosfernya begitu. Bisa baca ya? Bisa baca kayak makanya orang suka di situ. Nah akhirnya kan sekarang orang berbondong-bondong kan pergi ke ini. Entahlah ibu-ibu yang alumni Facebook dia main ke ini atau bapak-bapak ini. Atau sekarang tonton-tonton kayak gitu kan yang memberikan hawa nafsu untuk orang-orang bisa kayak gitu. Nah mungkin aku selalu menyalahkan kayak kurangnya penyaringan kan, kalau di Instagram itu masih ada label filter kan, dilarang menonton atau apa. Kalau di TikTok itu kan nggak seliar itu. Jadi mungkin itu yang memotivasi anak-anak untuk oh ide aja bisa kayak gini, aku harus kayak gini. Oh berarti gini Ustadz ya, karena yang FYP adalah konten-konten yang mengumbar syahwat, akhirnya mungkin entah cewek-cewek atau orang-orang yang pengen terkenal dan mendapatkan pujian attention itu, mereka melakukan hal yang sama tanpa memikirkan akibatnya. Betul. Oke. Makanya kurangnya konten kreator Quranik di dalamnya untuk menyembuhkan. Masya Allah. Nah kemarin kita sounding teman-teman. Beliau ini adalah Tidak, nggak usah berlebihan. Ustadzun Al-Karim fi Ammar TV. Dia kemarin bilang. Ustadz Aziz. Dia tidak pernah di Ammar TV. Antum pernah gak? Nah, Ana tuh selalu menyarankan ke beliau. Jadi untuk ngekat videonya untuk, ayolah Ustaz. Kalau bukan antum, siapa? Suara kita kan terlalu bagus untuk tarik suara dalam Quran. Seenggaknya setelah kita, nah menariknya, Ana tuh punya kawan. Dia lihat video, ya katakanlah 18 plus ya. Dia like kan. Di bawahnya tuh video apa coba? Video apa? Dia scroll itu video Ustadz Yazid Jawaz. Almarhum. Tentang apa? Dia bilang, ikhwan laki-laki jaga pandangan. Karena dia udah scroll tadi kan, dia balik lagi scroll ke atas. Dia unlike. Jadi abis di like di unlike gitu? Di unlike. Itu pengaruh penting. Ustadz. Jadi kita itu harus balance. Apa kalau bahasa kau tuh fujuroha? Watakwaha. Jadi ada yang fujur, ada yang, nah siapa tahu antum tuh bisa menjadi bagian daripada itu. Tertarik bikin TikTok Ustadz setelah? Tidak. Memang soleh Pak. Memang soleh luar biasa Ustadz. Nah gitu, jadi gitu saya. Iman saya nggak sekuat Ustadz Agam. Antum iman berarti kuat sekali main TikTok bertahun-tahun ini. Saya dari kemarin tuh takjub terus ini, Masya Allah. Oh iya. Makanya Solo itu udah lama gak hujan. Begitu beliau datang, Hujannya Masya Allah. Masya Allah. Makanya saya dari tadi ini amalan apa ini? Di Wonosobo kemarin juga gitu. Itu kemarin tuh biasanya acara nggak pernah hujan. Beliau datang tiba-tiba hujan gerimis damai. Kenapa ya? Aku sekalian ya nih ya. Aku kemarin ke Mekah juga. Gak pernah hujan. Waktu aku kesana hujan badai. itu bener. Nah itu apa? Mau dibilang rezeki juga. Bukan, Masya Allah. Jadi, atau bayangin itu pembatas balan yang oren-oren, oke? Jatuh. Tak tanya kawanku sebelumnya yang jadi mutab. Ini tuh pernah hujan nggak sih sebelumnya? Enggak, pas antum datang. Masya Allah. Itu bukan Masya Allah. Apa? Itu innalillah nggak sih? Aku tuh cuma punya satu ihram. Jadi ihramku basah gitu. Nggak ada lagi. Ya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah maafkan hamba ya Allah. Tapi gini Ustadz, ngomong-ngomong sebelum kita lanjut ke masalah tren-tren tadi ya. Antum tuh main TikTok dari kapan sebenarnya? Kan antum terkenal di TikTok kan? Itu dari kapan dan kenapa waktu itu terus mau dakwah di TikTok? Apalagi antum dibilang kan di beberapa artikel sebagai yang mengawali kan dakwah di TikTok. Masya Allah. Berarti yang selanjutnya tuh yang mencontoh kebaikan beliau tuh. Iya, apakah karena antum juga merasakan keresahan yang dirasakan oleh kiai kita ini, ada video-video TikTok dulu terkenal joget-joget, terus antum pengen itu atau gimana? Nah ini Kiai, ini buat antum juga ya, ini Nasr. enggak nasihat. Buat antum khususnya Ustaz. Jadi ini ada fakta menarik. Jadi kan karena semua aplikasi yang kita pakai itu kan bukan punya kita. Oke. Even itu kita katakanlah Muslim Pro. Pernah dengar gak sih Muslim Pro ternyata menyumbangkan sebagian pendapatannya untuk amunisi Israel? Oh iya? Pernah dengar gak? Belum pernah sih. Di artikel ada itu, tapi nggak tahu itu valid atau enggak. Tapi kemudian disanggah sih. Ini kan menunjukkan sama kita bahwasanya semua aplikasi yang kita punya itu nggak punya kita. WhatsApp yang kita mainin itu kan punya kaum Yahudi. Swedia. Instagram punya siapa namanya?
sekarang dibeli Mark gak sih? Step ya itu ya. Meta. Apple punya Step Jobs segala macam. Semua punya orang sana. Bahkan Gojek sekalipun. Gojek punya kita ya, Pak Nadim ya. Mm. Nah, itulah. Pokoknya aplikasi-aplikasi yang kita pakai banyak itu bukan punya kita. Nah, kita sadar di sini, ini tuh aplikasi bukan punya kita. Kita tuh diserang dari sini. Itu kan yang kemarin kejadian-kejadian tentang orang-orang yang mengalami pemerkosaan atau mereka yang berjudi itu kan saudara kita. Orang-orang yang gantung diri itu saudara kita nggak sih? Oke, benar-benar. Orang Islam. Itu karena kenapa? Karena ya mereka dapat memain dari situ. Nah, apa sih yang harus tak lakukan ketika aku tuh punya ini? Nah, aku tuh teringat ketika Umar bin Khattab tadi ke cerita, Umar bin Khattab masuk Islam. Setelah mendengar siapa sih adiknya itu? Oke. Ya, Hafsah. Itu kan dia setelah mendengar surat Toha langsung pergi ke rumah Rasulullah. Itu kan di rumah Arqam bin Abil Arqam kan? Ceritanya kan. Rumah Abil Arqam. Karena rumah Arqam bin Abil Arqam itu dari dinding-dindingnya dari kurma kan, kelihatan dikit. Umar bin Khattab Pak kalau lagi jalan itu aura Sasuke-nya keren banget. Luar biasa. Lebih keren lah, pokoknya lebih keren daripada aura Sasuke jalan ya. Jadi takut Pak. Jadi sahabat-sahabat yang nengok keluar itu langsung ngadu sama Rasulullah. Ya Rasulullah ini tuh ada Umar nih jalan ke sini kita ngapain? Ini takut kan? Panik ya. Panik attack. Karena Rasulullah kan orangnya hayin kan. Calm down lah. Rasulullah tenang. Nah, setelah itu di luar kan gak ada yang jaga. Akhirnya gimana pada padik-padik, pedang di luar semua. Di dalam rumah Rasulullah, rumah Arqam bin Abil Arqam gak ada siapa-siapa. Nah, terus kata Rasulullah apa coba menarik? Apa itu? Kata Rasulullah, biarkan Umar kesini. Kalau dia kesini untuk masuk Islam kita terima. Kalau dia nggak mau masuk Islam dan untuk memerangi kita, aku akan membunuhnya menggunakan pedang yang dia bawa. Aku akan membunuhnya menggunakan pedang yang dia bawa. Itu kata Rasulullah. Nah, terus tak baca kemarin itu ada satu buku Art of War karangannya Sun Tzu. Ini nih buku yang dipakai sama Napoleon Bonaparte ketika peperangan Prancis. Oke. Nah, di Art of Sun Tzu itu dia bilang, teknik kemampuan tertinggi seorang tentara adalah ketika dia berhasil membunuh musuhnya menggunakan senjata yang musuhnya itu bawa. Oke. Nah, kau perang, ana perang nih sama antum Kiai. Antum bawa. Janganlah. Oh iya jangan. Ya janganlah. Kita temenan. Betul. Ana berperang dengan Fulan. Hmm. Katakan Fulan bawa golok, ana nggak bawa golok. Dan ana berhasil menebas dia menggunakan pedang yang dia bawa. Itu tuh kemampuan tertinggi. Nah, kalau kita aplikasikan sekarang di HP kan kayak gitu. Karena kita sadar kita nggak punya senjata. Menarik ini. Maka kita harus bisa membunuh mereka menggunakan senjata yang dia bawa. Oh, berarti bisa dibilang musuh-musuh Islam itu pengen menyerang kita dengan aplikasi yang bikin kecanduan dan merusak. Iya. Entah mungkin slot, entah mungkin pinjol, entah mungkin TikTok maybe ya atau sosial media, dan kita harus bisa memerangi mereka dengan aplikasi itu. Betul. Orangnya siapa? Antum Kiai. Masya Allah. Masya Allah. Kayak apa ini? Antum. Aktif TikTok, tolong. Tim kreator Gurunya guru. yang mau berkhidmat dengan Abu ya Talha. Sana mau nambah. Jangan kayak sebelah. Silahkan langsung aja. Gitu oke. Itu motivasi buat anak khususnya. Ini pembicaraan nggak ada di skrip. Aneh berarti enggak begini. Aneh berarti berpikir seperti ini. Misalnya tadi ya, ada anak tadi kan antum bilang. Ini udah berapa menit nih? Udah berapa? Panjang? 4 jam, Masya Allah. Tadi kan antum bilang 3, 2, 1. Tadi kan antum bilang. Ustadz Agam bilang ada kawan beliau habis nonton video maksiat, kemudian ada video apa namanya Ustadz almarhum Ustadz Yazid tadi ya katanya. Tiba-tiba tuh dari like di unlike. Iya, artinya dia udah scroll bawah ditarik lagi ke atas. Nah, berarti kan itu kayak hidayah dadakan ya, bukan hidayah dadakan, langsung kayak dapat peringatan dari Allah gitu loh. Melalui wasilah dakwah gitu kan ya. Berarti salah satu untuk mencegah, apalagi kan kalau anak muda ini kan hatinya gampang berubah-ubah ya. Kayak tadi kan teman antum itu mungkin usia muda kan. Muda. Nah, anak-anak muda yang tadinya dia mau bermaksiat kepada Allah, tadinya dia mau berbuat sesuatu yang dilarang Allah karena melihat itu, bisa jadi diurungkan gara-gara nonton video, misalnya video ceramahnya atau bacaan Qur'annya Ustadz Tolha misalnya. Pas Allah, mungkin, amin. iya tadi kan Ustadz kan bilang, ayo antum bikin video Qur'annya yang bacaan itu dipotong-potong, di-upload di TikTok. Misalnya pas Ustadz Tolha bacain ayat, apa sih yang viral di Syah Adosari itu loh. Itu.
atau yang pas ayat-ayat neraka, ayat-ayat kiamat gitu misalnya. Itu bisa dapat ini kan langsung kan? Langsung ke hati. Langsung ke hati. Apalagi bacaan Ustadz. Apalagi bacaan beliau memang sudah sesuai dengan Standarisasi standarisasi. SNR, standarisasi nasional Riyadh. Dan tadi beliau juga bilang kalau misalnya bacaan kita itu sudah sesuai prosedur benar, itu bisa masuk ke hati pendengarnya. Wah, berarti salah satu hasil pembicaraan kita malam ini adalah untuk memerangi keresahan antum yang tadi. Antum harus masuk TikTok nih. Ini bukan ini. Ya, tolong maklum teman saya berdua ini. Iya, iya. Nggak tahu ternyata ujungnya jadi kayak gini. Apa ini? Sudah berapa menit? 30 ya? Gini kayak. Apa? Aku tuh selalu suka ya deketin sama orang-orang yang menurutku ya, terserah antum menurut diri antum sendiri apa. Yang menurutku tuh soalnya aku tuh suka. Nah, bagi antum boleh mungkin bagi tipsnya. Antum kan bahkan ketika kita pembicaranya menjurus ke sesuatu yang kita katakan hal yang nggak berguna, antum nggak suka gitu. Nah, gimana sih cara membentengi diri kayak gitu? Antum mungkin bisa, dan mungkin kalau anda udah terlambat bisa mengajarkan ke anak-anak nanti. Apa sih yang antum lakuin ketika antum gabut atau menjaga diri antum? Ini bukan saya. Saya tadi kebetulan banget nemu postingan. Bagus banget. Satu sisi mungkin tadi ya, kita bagaimana menanamkan meningkatkan ketakwaan kita sama takut kita, dan ya terus belajar supaya kita istiqomah dengan ketaatan. Tips yang lain kan kita paling paham ya, cobaan yang paling terberat bagi diri kita, dan ujian tiap orang kan beda-beda. Oh iya, betul setuju. Ya, yang paling tahu adalah diri kita masing-masing. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua, dan biasanya orang itu kan terjatuh pada cobaan tersebut berkali-kali. Ya, ada yang paling mungkin berat di masalah apa misalkan ya. Dia paham bahwasanya ada pintu-pintu yang ketika dia langkah di situ itu belum masuk ke perilaku tersebut, tapi berpotensi sangat dia menggebu-gebu untuk melakukan kesalahan itu lagi. Ya, saya menemukan tips itu adalah kita harus punya alternatif. Kan kita tahu kebiasaan kita nih. Nah, jadi buat poin 1, 2, 3. Kalau misalkan kita mau melakukan apa, berarti saya harus ngapain langsung. Oh, alternatif pekerjaannya. Ya, jadi kayak langsung mengalihkan. Biar tidak tadi kan wa ma ubaru nafsin dan nafsa lamaratum bisu. Ya, jiwa manusia itu kan Berubah-ubah. condong yang namanya dengan keburukan. Ya, jiwa kita senang banget nih sama hal-hal yang tadi itu. Betul. Nah, dengan hawa nafsu tadi. Nah, bagaimana caranya? Misalkan contoh, kan biasanya itu muncul kalau gabut ya. Iya. Kalau gabut ya. Ya, bagaimana caranya kalau kita tahu, kalau kita gabut sendiri, apalagi misalkan kayak pusing, kita mencari suatu hal yang tadi, ya kemaksiatan tadi. Betul. Nah, bagaimana caranya tadi contoh, kalau Ustaz Agam tadi cerita keluar kota atau apa? Keluar kota. Ya, keluar kota. Healing. Keluar kota untuk berdakwah, Masya Allah. Beliau ngisi itu sebagai untuk makan khas daerah. kuliner. Kuliner. Sama berarti suka makan misalkan. Atau ndaki misalkan. Ndaki. Gunung. Atau parkur, salto, futsal, mancing juga. Ya, tiap orang kan hobinya beda-beda. Fungsinya untuk itu. Jadi langsung bagaimana cara mengatur di pikiran itu? Kan biasanya kan kita bingung ya. Males banget, pusing banget. Akhirnya lihat HP terus nonton yang tadi. Gara-gara udah saking mumetnya. Nah, bagaimana caranya dia tahu, dia nyusun itu, bahkan ditulis saya, bahkan mungkin jadikan wallpaper HP. Masalah saya lihat wallpaper Ustaz Aziz ini, beliau paling susah untuk berolahraga. Nah, di wallpaper itu ada terus wajib atau apa itu, push up berapa kali, ini berapa kali. Akhirnya setiap buka HP itu diingetin terus. Nah, misalnya kalau kita lemah di tadi, kalau gabut nanti maksiat, langsung ada poin 1, 2, 3 supaya tadi gimana caranya berusaha. Berarti intinya tidak membiarkan diri kita tidak produktif ya. Iya. Ya. Berarti kemaksiatan tuh identik dengan ketidakproduktifan kita. Apalagi syaitan itu kan hidup lebih lama daripada kita. Oh iya. Dan lebih berpengalaman. Makanya tahu sisi celah kita itu ya kelemahan kita itu mereka dibisikin nih. Misalkan
ya kita tahu paling lemah. Misalkan contoh paling nggak bisa kalau ya tadi kalau gabut di HP mesti ketagihan untuk scroll terus. Misalkan nanti ada sesuatu yang menarik yang itu padahal ya tadi yang like itu tadi. Dia gatal banget tuh tangannya untuk nonton tuh misalkan. Iya. Nah celah-celah gitu kan. Pantesan pemain slot banyak dari pengangguran kan. Bahaya menganggur itu. Oh iya. Iya kan? Betul, bahaya menganggur. Pemain slot Nanti kan iya, pengangguran rata-rata. Nanti mungkin teman-teman bisa dengan seperti itu. Jadi tahu kelemahan, bagaimana cara mencari kegiatan-kegiatan yang kita suka, hobinya apa, langsung. Kalau mau tahu potensi gabut itu muncul dan suntuk, lalu mau membuka pintu-pintu tadi, langsung. Ya apa bergegas kalau kita benar-benar tadi ya pengen benar-benar dilepaskan dari hal itu. Baik, baik. Ya semoga ya dan yang kedua doa. 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 Iya, betul, betul. Doa. Doa yang paling terpenting itu doa itu termasuk ya senjata yang dimana perlu kita pegang terus. Setelah habis sholat ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik dan seterusnya. Ya semoga diteguhkan diistiqomahkan dalam Amin, amin, amin. ketaatan. Amin. Itu. Amin. Mungkin itu dulu ya. Baik, Ustaz. Nanti baru lanjut lagi nanti. Siap. Karena kalau enggak bahaya ini nanti kemana-mana. Justru itu yang kita tunggu kemana-mana Iya, beliau kemana-mana. itu. Karena kalau tidak karena- kemana-mana, Kalau kita lihat jam, ini kan jam 1:30 malam tuh. oh iya lagi. Ini pembahasan laki-laki kalau nongkrong udah mencapai ke titik menjadi nabi. Iya. Tapi cukup. sudah habis waktunya. Ya. Ditutup. Ya. Tetap. Closing. Ya gitu teman-teman ya. Berarti Masya Allah yang disampaikan beliau tadi, bahaya menganggur. Jangan sampai tidak produktif. Karena kalau Anda tidak produktif, maksiat akan menjadi aktif. Gitu. Terima kasih Ustaz Tolha, terima kasih Ustaz Agam, jazakumullah khairan. Semoga ini bukan podcast terakhir kita nih. Tetap nanti Ustaz Agam akan kita terus bawa ke sini untuk Nanti akan jadi orang podcast. Solo. Akan, woi, betul. Insya Allah karena anak saya mau titipkan ke beliau ini. Ternyata beliau orang Klaten juga. Oh iya. Sama-sama dari Klaten, Masya Allah. Klaten. Iya, makanya saya kelihatan soleh, kelihatan. Iya. Meskipun dia lahir dari Riyadh. Cukup ya. Iya. Antum itu siapanya Riyadh Bajri, Ustaz? Waduh. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.